Coba record ya. Baik. Sekarang yang bakal dibahas adalah mengenai limit-limit fungsinya dulu. Saya coba share screen ya. Udah ada? Belum, masih hitam. Masih loading, Pak. Belum? Masih hitam? Apaan sih? Sudah? Oke. Sip. Baik, sekarang saya coba ketik soalnya dulu ya. Bagaimana perilaku fungsi? Nah, oh ya, untuk soal perkuliahan, kebanyakan soalnya bahasanya memang begini ya. Ini sumbernya dari buku kalkulus yang penerbitnya Thomas. Mungkin kalian bisa cek, biasanya kalau di Perpustakaan Nasional suka ada, di Gramet juga ada. Tapi bukan yang Pulsel ya. Untuk yang Pulsel agak males saya makanya, karena lebih rumit. Oke, saya coba gambarin dulu fungsinya. X kuadrat min 1 per X min 1, terus teks lagi, di dekat X sama dengan 1. Oke, bahasanya ngebingungin. Berarti tugas kita apa? Kita perlu tahu maksudnya pertanyaan ini tuh apa sih? Menurut kalian apa? Maksud soal ini apa? Itu X mendekati 1. Oke. Ya, jadi bagaimana sifat fx ketika x-nya di dekat 1. Jadi nggak persis 1 banget. Gitu. Ya, benar kayak gitu. Berarti dia merujuk ke limitnya, nilai dari limitnya. Karena bukan yang ditanya tuh bukan X sama dengan 1, tapi di sekitar situ. Nah, kita kan pernah mendengar yang pakai tabel-tabel, tahu kan limit yang pakai tabel? Limit yang tabel. Yang itu namanya apa? Masih ingat nggak namanya? Nggak tahu lagi gue. Limit yang menggunakan tabel. Sebenarnya ini untuk bahasa gampangnya ya. Sebenarnya aslinya nggak sesederhana ini juga. Limit yang menggunakan tabel bisa disebut limit intuitif. Jadi pilih angka yang mendekati 1 secara negatif maupun positif. Misalkan untuk yang negatif, berarti di bawah 1. Yang negatif itu maksudnya bukan angka minus ya, nggak harus minus, tapi angka itu kurang dari 1. Kurang dari 1. Misalkan 0,9, terus 0,99, 0,999, dan seterusnya. Terus kalau positif, berarti kita gunakan angka yang di dekat 1. Berarti misalkan 1,1, terus 1,01, 1,001, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Untuk yang limit intuitif, penjelasannya bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang coba yang limit negatif. Ketika X-nya sama dengan 0,9, maka F 0,9-nya berapa? Pakai kalkulator aja. Emang ini agak rumit nih kalau limit intuitif. F 0,9. 0,9 kuadrat dikurang 1 itu 0,81. Kurang 1 minus 0,19. Apa? Iya, yang atas minus 0,19. Oh, iya. Benar. 0,19. Terus bawahnya minus 0,1 ya? 1. Iya, 0,1.
Berarti jadi plus. Plus berapa tuh? Dibagi 0,19 dibagi 0,1. Ini berat ya. Plus 1,9. 1,9. Oke. 1,9. Kita nggak usah ngambil banyak-banyak ya, setidaknya 3. Oke. Sekarang kalau ini, berapa nilainya? Yang lain juga dihitung ya. Yang lain boleh langsung menjawab aja. Kalau bisa jangan diam-diam, jadi aktif. Jadi nggak bikin ngantuk juga. Nih, masih ada yang perlu diisi ya. Oke, ini nanti kalian hitung lagi sendiri ya. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi, limit itu punya syarat. Syaratnya apa sih? Kita misalkan X itu mendekati sebuah konstanta. Konstanta kan bahasa Inggrisnya constant. C. Ya, C. Nah, misalkan ini fx. Masih ingat syaratnya kalau berkaitan dengan limit negatif dan positif? Oke. Jadi ini syaratnya. Yang plus berarti disebut limit kanan. Tapi secara matematis disebutnya limit positif. Kalau yang kanan, yang C min, maka dia disebut limit kiri, limit negatif gitu. Nah, ini nanti akan berguna untuk kalian mengerjakan kalau di kelas A itu kalau nggak salah nomor 3, yang fungsi sesepenggal. Fungsi sesepenggal kalau mau tahu adalah fungsi yang seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalkan X plus 1, X kuadrat min 3. Nah, ini namanya fungsi sesepenggal. Ini kan ada syaratnya nih, titik-titik. Nah, ini juga ada. Terus ini juga ada. Tuh. Nah, ini namanya fungsi sesepenggal. Nah, nanti ini ada kaitannya sama limit positif sama negatif ini. Nanti akan dijelaskan ketika waktunya ya. Ketika sudah mulai dibahas yang itu. Oke, sekarang limit negatif dan positif ini ya, sebenarnya nanti kalau kita hitung-hitung, kita akan dapatkan nilainya akan mendekati 2 ya. Ini kayak ini nih nilainya 1,99. Terus ini 1,999. Benar nggak? Coba cek deh. Iya, ya benar-benar. Benar kan ya? Yang ini berapa? 2,1, 2,01, 2,001. Benar nggak? Cek dulu deh. Apa kebalik ya? Yang limit positif coba dicek. Ya udah benar kok. Udah ya? Oke.
Oke, udah benar. Nah, nanti limit ini sebenarnya dia akan mendekati sebuah angka, yaitu 2. Ya. Ini, 2 ini, kita akan mendapatkan bilangan yang identik, yaitu dia mendekati 2. Ini dibuletin ke atas 2, dibuletin ke bawah 2 juga. Maka, nanti ini limit positif, limit negatifnya hasilnya adalah 2. Limit positifnya juga 2. Karena kiri dan kanannya sama, maka limit total, limit yang nggak pakai plus, nggak pakai minus, itu jawabannya adalah 2. Seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan limit intuitif. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara lain? Misalkan, ini jenis fungsi apa? Ada yang tahu nggak? Nama fungsinya. Yang mana? Nama fungsi fx-nya. Fungsi apa sih ini? Tidak tahu, Pak. Yang Fungsi 8 bego. Rasional. fungsi rasional. Oke, fungsi rasional dia identik dengan namanya pecahan. Ya, jadi kalau ketemu fungsi yang pecahan, yaitu fungsi rasional. Nah, fungsi rasional masih ingat domain sama range nggak? Range fungsi, domain range fungsi. Tahu. Tahu? Oke. Nah, kalau fungsi rasional tahu cara nentuin domainnya nggak? Oke, domain biasa disimbolkan dengan df. df sama dengan apa namanya? fx. Bukan fx. Sorry. Bentar. Oke. Ya. Jadi untuk menentukan domain fungsinya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, berarti untuk menentukan domain fungsinya, kita bisa simpulkan x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan berapa? 1. 1. Sedangkan kita menemukannya ini nih di soal. Kan berarti udah jadi petanda. Nah, dari domain fungsinya aja udah ketahuan bahwa dia akan menjadi tidak terdefinisi. Ya. Nah, tapi hati-hati, bedakan antara tidak terdefinisi dengan tak tentu ya. Itu beda. Tak terdefinisi tidak sama dengan tak tentu. Oke, bedanya apa sih? Kalau tak terdefinisi itu pakai yang itu nggak sih? Yang kayak apa sih? Infinite. Yaitu. Terus Infinite. kalau yang tak tentu 0/0. Nggak tahu deh. Iya, kayaknya sih gitu. 0/0. Enggak gitu, itu contoh bentuknya. Tapi kalau tak tentu, simbolnya nggak ada. Kalau tak terdefinisi, simbolnya infinite. Sebenarnya sih infinite itu maknanya bukan tak terdefinisi sih, nggak bisa dikatakan itu. Kalau mungkin kalau dulu dikenalnya iya, tapi kalau dalam perkuliahan sebenarnya teori itu salah. Sebenarnya infinite itu menandakan tak hingga. Tak hingga itu berarti angka yang terlalu besar atau terlalu kecil, nggak bisa diungkapin gitu. Sedangkan tak terdefinisi itu nggak bisa didefinisikan nilainya berapa. Gitu. Nah, tak terdefinisi contohnya apa sih bentuknya? Contoh bentuk yang tak terdefinisi. Setidaknya kita tahu bentuknya deh. A dibagi 0 ya. A itu angka berapa aja dibagi 0 itu menjadi tak terdefinisi. Kalau tak tentu ada apakah hanya 0/0? Infinite dikurang infinite.
itu jadi tak tentu. Terus infinite dibagi infinite itu juga tak tentu. Terus jadi bukan berarti infinite bagi infinite jadi satu ya, jadi tak tentu dia. Terus apa lagi ya? Kalau tidak salah sih 0 dibagi tak tentu. Coba nanti kalian search aja lagi ya untuk materi yang tak tentu ini, contoh bentuknya apa, terus pembuktiannya apa. Nah, mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut ketika kita membahas limit tak hingga. Nah, tapi kan belum sampai situ, jadi ya udah nanti aja. Oke. Sekarang kan kita sudah menentukan bahwa domainnya tuh X tidak sama dengan 1, sedangkan yang ditanya X sama dengan 1. Berarti dia akan menjadi tak terdefinisi atau tak tentu. Kira-kira. Tak terdefinisi. Belum tentu. Coba masukin X-nya 1. Jadi berapa dia? Fungsinya. Oh iya, jadi 0 per 0 ya. 0 per 0. Berarti dia jadi tak tentu. Nah, berarti ada beberapa cara untuk untuk menyederhanakan ya. Yang pertama tadi limit intuitif ya, ketemu dia. Nah, terus kalau sekarang ada cara lain. Nah, cuma mungkin untuk cara lain nggak muat nih kalau di sebelah sini. Ada yang mau, ini kan di record. Mungkin ada yang mau screenshot dulu, takutnya recordnya biasanya suka lama kalau ngupload itu. Apalagi kan durasinya lama nih. Coba screenshot dulu deh. Udah. Bentar, Oh, udah. bentar. Oh, sok, screenshot dulu. Sudah? Udah. Oke, saya lanjut. Ya, saya clear all ya. Tadi fungsinya, ingat ya, ingat-ingat fungsinya tadi. Nah, saya tulis ulang aja deh, biar nggak ini. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, biasanya cara yang kalian gunakan supaya menjadi tentu gimana sih? Faktorin. Difaktorin, oke. Berarti kita akan mengubah lim menjadi lim ya. Karena dia tadi mendekati 1. Nah, dari kita anggap aja fx. Ya, supaya lebih praktis. Nanti diubahnya pas di sini. Yang atas difaktorin jadi berapa? X plus 1, terus X min 1. Oke, X plus 1, X min 1. Dibagi dengan X X min 1. Ada yang bisa dicoret ya? Ya, coret. Oke. Berarti sisa lim. X plus 1. Oke, X plus 1. Nah, ini kita sudah bisa memastikan hasilnya pasti tentu karena dia limit fungsi linear ya. Linear pangkatnya 1. Berarti tinggal substitusi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada cara lain lagi nggak untuk menentukan limit ini? Pakai turunan kali Daniel. Oke, betul. Pakai turunan. Namanya apa sih? L-hospital bukan? Oke. Ya. L-hospital sebenarnya sama aja sih, lumayan mirip-mirip lah. Oke, sebentar saya cek dulu. Turunan antara. Bentar ya, ada yang mau saya cek dulu. Oh ya. Kalau dulu saya mungkin diajarinya untuk menuliskan limit yang pakai L-hospital seperti ini. Nah, cuma nggak tahu nih, mungkin ketika nanti kita pembahasan, mungkin dosen membahasnya beda formatnya, penulisannya.
Oke. Nah, ini bentuknya sudah diturunkan. Yang atas diturunkan jadi berapa? 2x. 2x. X. Yang bawah diturunkan menjadi 1. 1. Ya udah. Tuh. Nah, ini kan nggak dianggap nih. Udah, biarin aja. Nah, berarti jadi sisa 2 kali 1. 1 Sama dengan 2. 2. Oke. Masih ingat ya dalil Al-Hopital, berarti yang diturunin atas dan bawah terpisah. Jangan mentang-mentang ini pecahan terus pakai aturan yang U per V ya. Hati-hati. Oke, itu. Untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya nggak ada deh, Dane. Tidak ada, oke. Nah, sekarang untuk limit ini kita akan coba menggunakan grafik ya. Karena biasanya kalau kalkulus itu pasti ada grafik. Oke. Nah, kita kan tadinya mau menggambarkan fungsi awalnya apa sih? Fungsi rasional kan? Nah, tetapi untuk menggambarkan fungsinya, kita tidak perlu menggambar dengan fungsi rasional. Boleh menggunakan yang sudah disederhanakan. Yang ini ya, X plus 1. Jadi kalau dikira-kira kurang lebih kayak gini. Bentar, ini kan 0. Sini 1. Terus ini 1. Terus ini 2. Terus ada lagi. Bentar, ini min 1. Anggap aja lurus lah ya. Oh, ini nggak nyampe ini. Bentar ya. Berarti ada yang harus diubah nih. Bentar. Ya, kurang lebih di sinilah titiknya. Nah, ini mungkin satunya perlu dicocokin di sini harusnya. Ini mungkin garisnya mau saya tarik lagi. Duh, miring lagi. Ya, kurang lebih gitu dah. Oke. Kalau kita menggambarkan dalam bentuk apa namanya? Yang sudah disederhanakan, ya, yang sudah dalam limitnya, maka kita gambarkan, oh bukan, dulu. Maka kita gambarkan bahwa ininya sudah ada nih titiknya. Nah, ini menyatakan bahwa limit ya. Ini menyatakan bahwa lim x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 itu sama dengan 2. Nah, ini kalau dari grafik ya. Ini dalam bentuk limitnya. Tapi kalau diubah dalam bentuk apa namanya? Belum dalam bentuk limit, berarti menggambarkannya bisa seperti ini. Sebenarnya pembedanya cuma satu sih, tanda ini. Bolong. Oh, sorry. Bentar, saya baca lagi di buku. Oh, sorry, ada yang direvisi. Maaf ya, bentar. Ini untuk Y sama dengan X plus 1. Kalian ingat lagi ya kalau Y itu sama dengan Fx. Nah, dia bolong jika kita menggambarkan Y-nya sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Seperti itu. Ya. Jadi grafik yang ada sekarang nih, yang ada inti hitamnya, itu merupakan garis Y sama dengan X plus 1 dengan titik 1.2-nya dihapuskan.
Oh, iya. Jadi yang dihapuskan tuh yang bolong. Jadi yang bagian yang ini nih. Itu. Titiknya dihapuskan. Menandakan bahwa sebenarnya nilai itu nggak ada. Tapi menjadi ada setelah dihitung limitnya. Seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak? Mungkin ini agak merepotkan nih. Teori soalnya. Nggak paham yang grafik-grafik itu deh. Grafiknya. Jadi grafiknya itu ya, kalian nggak perlu menggambarkan grafik yang fungsi rasional. Kalian tahu kan kalau fungsi rasional tuh biasanya grafiknya ada yang bengkok ke atas, ada yang bengkok ke bawah. Ya nggak sih? Coba aja nanti kalian cek. Ya, pokoknya grafiknya agak repot. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa difaktorkan, gunakan fungsi yang sudah difaktorkan. Gitu. Jadi pakai fungsi yang sudah difaktorin. Ya. Nah, terus nantinya apa namanya? Nah, jadi ketika kita menggambarkan yang sudah digambarinya pakai garis yang sudah disederhanakan. Misalkan ini pakai Y sama dengan X plus 1. Nah, terus bolong atau tidaknya tergantung konteks dari grafiknya. Ya, jika kita menggambarkan bahwa si Y ini adalah yang sudah disederhanakan, maka apa namanya? Maka titiknya itu nggak bolong, ada itemnya. Sedangkan kalau bolong, berarti dia menandakan adalah limit dari si Y. Harusnya saya nulisnya limit ya. Limit X mendekati 1, bukan Y. Ya, itu untuk membedakan. Itu lim sebenarnya. Ya. Jadi kalau bolong, berarti dia limitnya. Sedangkan kalau titik hitam, berarti bukan limit, tapi dia sudah dia adalah fungsi yang sudah disederhanakan dari fungsi sebelumnya. Gitu. Masih bingung kah? Udah jelas sih. Oke. Baik. Jadi itu ya untuk pengertian limit. Sekarang kita bakal bahas yang lain yaitu sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Mungkin perlu bahas apa lagi. Dane mau request boleh nggak? Boleh. Tugas yang nomor 2 boleh dibahas nggak? Oke, boleh. Tugas yang nomor 2. Iya. Makasih ya. Yo, sama-sama. Yang ini mungkin boleh di SS dulu. Ya, di SS dulu. Jika sudah, saya mau hapus. Sudah, baik. Saya clear dulu. Bentar ya, saya stop share dulu sebentar. Saya cek dulu nomornya. Tadi siapa yang ngasih soal ke saya? Oh, terakhir saya tahunya dari Haikal. Oke, menurut kalian yang perlu dibahas nomor 1, 2, atau 3? Yang duluan. Soalnya boleh nggak? Enggak, maksudnya yang duluan yang mau dibahas. Satu dulu aja. Berurut dong dari nomor Boleh 1. dari awal. Ya, dari awal dong. Oke. Ini karena untuk nomor 1, kita coba tolong bacain dong. Saya agak males bolak-balik. Fungsinya apa? Akar ya? Ya, akar X. Ya, akar X plus 1. Plus 1 Dikurang 1 per X. X. Oke. Dengan menggunakan teorema limit. Oke. Ya. Baik. Kalau teorema limit, ya, masalahnya kan kita nggak tahu si X ini inputnya berapa. Maksudnya input itu X-nya mendekati berapa. Berarti kita
mau tidak mau akan menggunakan apa ya dia namanya, asumsi ya. Kita gunakan asumsi. Ini fungsi apa jenisnya? Irasional bukan? Irasional. Yang umumnya dulu. Oh iya, Zidan, maaf deh. Ya. Itu di soalnya bukannya ada tulisannya limit X mendekati 0 ya? Oh ya. Coba kirim, tolong PC-in dong ke Word-nya ke saya. Oke, bentar ya. Kayaknya Siapa? ada yang Tauri. rancu. Oke. Udah tahu dia tuh. Oh, ada limitnya. Iya, Dane. Oh, maaf. Soalnya tadi ada yang ngirim, tapi saya nggak ngelihat ada limitnya. Nggak kebaca kayaknya. Karena screenshotan HP. Udah ada yang ngirim. Bentar, nyari nomornya dulu. Ini lagi saya pause dulu ya. Mana? Oke, sebentar ya. Yang ngirim 3. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya coba ini ya. Tadi fungsinya sama, bedanya ada lim X mendekati 0 ya. Iya. Oke, ya udah sama aja lah ya. Oke, karena ada ininya berarti kita bisa langsung hitung. Cuma kita perlu teoremanya. Nah, bagaimana nih kalau teorema? Sebenarnya untuk teorema limit ya, mungkin karena kalian nggak diajarin sama sekali yang kelas A. Kalau kelas B kan langsung ke kontinuan. Dia di skip hukum limitnya. Berarti bentar. Oh, oke. Jadi kita disuruh menggunakan hukum-hukum limit ya. Maksud dari soal ini. Oh, ada limitnya. Oke, sorry ya. Oke. Jadi masih ingat nggak sifat-sifat limit? Oke, jadi untuk soal ini kita menggunakan sifat limit aja sebenarnya. Yang dimaksud teorema limit adalah sifatnya. Jadi kita nggak langsung hitung apa namanya, hitungannya gitulah. Kita pakai sifat aja. Ya, untuk teorema itu sebetulnya ada teorema namanya teorema Apit, teorema Jepit, atau bahasa kerennya itu teorema sandwich. Nah, cuma ada syaratnya dia. Dia syaratnya adalah ada 3 fungsi yang berupa ketaksamaan. Sedangkan kan ini nggak ada. Cuma dikasih tahu lim itunya doang. Berarti teorema ini nggak perlu digunakan. Terus yang apa namanya delta epsilon itu juga mungkin tidak perlu apa namanya,
mungkin kita perlu menggunakan itu untuk membuktikan saja, untuk membuktikan bahwa limit tersebut bernilai benar. Gitu. Ya. Sekarang saya coba dulu untuk sifat. Nah, kira-kira kalau kayak gini hasilnya bakal jadi tentu atau tidak ketika langsung substitusi? Enggak. Enggak. Berarti kita harus ngapain? Kayak tadi. Kayak tadi diapain? Kalau nggak turun, ditin nggak sih? Nggak boleh, soalnya kan pakai teorema. Oh, Dikali akar sekawannya. Ya, boleh. Kalau itu boleh. Nah, iya oke. itu. Lim X mendekati 0 dari sorry. Akar X plus 1 min 1 per X dikali akar X plus 1 plus 1 per akar X plus 1 plus 1. Udah tahu ya kalau yang ini? Oke, kita lanjut. Lim, kalau pakai teorema limit ya, hati-hati mungkin aja keluar di soal UTS ya. Kalau menggunakan teorema limit berarti kalian tidak boleh menggunakan cara dalil L'Hospital maupun intuitif. Jadi mau tidak mau kalian harus pakai cara aljabarnya. Terus nanti dibuktikan lagi dengan delta epsilon. Nah, nanti saya jelasin dulu yang delta epsilonnya. Nah, ini tapi permasalahannya ada yang rancu loh. Tahu apa yang rancu? Enggak. Ini X-nya bakal dikali sama ini. Sedangkan kita masukin substitusi 0. Ini jadi 0. Ini juga 0 nantinya. Ya nggak? Nah, berarti ada yang salah nih. Berarti kita nggak bisa pakai cara kali akar kawan nih. Ini nggak cukup. Bisa tahu Jidan. Jadi nggak langsung ketemu X plus 1 min 1 itu, jadi kayak misalkan ini kali ini. Oh, ada yang bisa dicoret ya? Dipakai kurung, iya dipakai kurung X-nya. gitu. Oh, iya. Sebentar. Oke, kita coba cek lagi. Oh ya, ini kan habis. Oke, ini coret ya. Oh iya, bisa. Oke. Lim X mendekati 0 dari ini sisa berapa atasnya? 1. 1 ya. 1 per X Iya. plus 1 ditambah 1. 1. Nah, baru 0 X ganti 0. Iya gak sih? Ya, substitusi 0, tapi kita gunakan cara teorema. Berarti kalau teorema, kalau dalam fungsi rasional, berarti limitnya ditaruh di 1-1. Maksudnya gini, saya coba tulis ya, supaya lebih jelas. Dana, boleh nanya gak? Ya, kenapa? 1 di pembilangnya tuh dapat dari mana ya? Tadi nge-lag gitu. Ini kan 1 kurang 1 habis, sisa X kan. Terus bawahnya ada X lagi, dicoret bisa langsung. Oh, iya. Kasih. Oke, sama-sama. Ya, sekarang saya terusin di sini aja dah. Nah, kalau limit ketemu konstanta, jawabannya apa? Konstantanya. Oke. Berarti konstanta itu tidak terpengaruh ya, nggak berubah. Oke. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, ya, kalau menurut teoremanya, sebentar saya cek dulu di akar ya. Oke. Berarti limitnya masuk ke dalam si akar, si X. Jadi, lim X mendekati 0 dari X. Terus ditambah 1. Ya, ini makanya dikurung nih untuk membedakan sama ini. Jadi, ini yang
dilimitkan memang si X-nya doang, si satunya bisa sendiri. Nah, barulah ini kita ganti menjadi apa namanya? 0. Berarti 1 per akar 0 tambah 1 ditambah 1. Berarti yang bawah jadi berapa tuh? 2 ya? 2. Ya Iya. udah, ini jawabannya. Sebenarnya caranya simpel sih, kayak kalian ngitung limit biasa, cuma ada sifatnya yang harus kalian masukin. Gitu. Itu kenapa limnya masuk ke akar deh? Sifat. Itu sifat. Jadi ketika ada limit dalamnya akar, ya, ketika nggak selama akar itu nggak diapa-apain lagi, berarti limitnya langsung masuk ke akar. Tapi masuknya ke si X-nya doang ya, ke si variabelnya aja. Dan Jadi si satunya nggak masuk, meskipun ada di dalam akar juga. Dane aku mau nanya dong. Yo, Kan itu kan soalnya sesuai teorema limit. Iya kan ya? teorema limit ya. Nah, terus berarti kalau misalnya nulisnya cuman kayak maksudnya nulisnya nggak masukin lim X sama dengan 0 di akarnya gitu, itu salah ya berarti? Salah, karena kan disuruh uraikan berdasarkan teorema. Oke, makasih ya Dane. Yo. Dan ini Dane, ya, itu jelasin dong yang bawah tadi gimana, ulang. yang mana? Yang bawah, yang paling bawah kiri. Oh, jadi kalau ada akar ya, ada akar X-nya, limitnya masuk ke X-nya doang. Jadi si satu nggak masuk ke dalam limit. Makanya nggak dikurung. Kalau yang di sini, ini kan kurung nih. Kalau ini nggak, berarti limitnya masuk ke si X doang. Dan limitnya masuk ke akar. Itu. Nah, udah tinggal ganti jadi 0 tambah 1 tambah 1. Diakarin dulu, terus tambah 1. Udah. Nyambung? Oke, makasih. Oke. Boleh nanya lagi nggak? Iya, silakan. Kalau misalnya nanti di soalnya nggak dibilang misalnya berdasarkan teorema-teorema limit, terus kita langsung masukin nolnya aja boleh nggak tanpa harus nulis keterangannya itu? Kalau nggak, Oke, berarti intinya kalian gunakan teorema itu ketika disuruh. Oke. Kalau tidak nggak Oke, apa-apa. makasih. Oke, hanya saja cara menggunakan teorema ini lebih disarankan karena kan biasanya kalau di perkuliahan udah dijelasin belum sih kelas A? Apa belum? Kan kemarin kita Enggak, maksudnya Iya. terkait jawaban-jawaban di soal-soal kuliah. Maksudnya kayak tugas, cara ngejawabnya gitu. Udah tahu? Kah? Cara gimana? Nggak ada yang bilang gitu deh kayaknya. Oh, kalau di kelas B, kan karena saya ketua kelas juga, di kelas B itu semua jawaban, ya, misalkan ada tugas nih, jawaban. Saya pasti akan minta, kalau bisa, dikerjakan selengkap mungkin. Karena dosen itu nggak sekedar ngasih nilai nggak asal gitu. Kayak misalkan kalau di kelas B itu ada Kaldif itu dosennya Bu Leni. Mungkin nggak ngajar ya di kelas A. Nah, Bu Leni itu ngeceknya benar-benar dicek detail gitu. Jadi semakin lengkap, poinnya akan bertambah, semakin bertambah. Jadi biasanya dosen-dosen lain juga begitu. Makanya kalau bisa, kalau ada tugas gitu dikerjakan selengkap mungkin. Itu jadi peluang. Gitu. Dene mau nanya. Ya. Kalau misalkan nggak ada perintah teorema, berarti limnya boleh di luar akar gitu, atau tetap di dalam akar? Maksudnya langsung ngitung, nggak pakai dimasuk-masukin dulu. Boleh sih. Iya. Boleh. Tapi kalau pakai teorema itu harus kayak gini. Iya, kalau pakai teorema harus seperti ini. Ada lagi sebenarnya, ini belum selesai. Oh, oke, Masih makasih. ada lagi. Untuk teorema masih ada lagi, yaitu pembuktiannya.
pembuktiannya dengan delta epsilon. Sebentar ya. Untuk delta epsilon mungkin agak susah nih materinya. Oke. Ini boleh di screenshot sebelum saya ganti. Udah. Udah ya? Oke. Baiklah. Saya hapus dulu ya. Tapi sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa namanya? Simbol delta, simbol epsilon, bukan delta yang segitiga ya. Ada lagi. Berarti itu jawabnya cuma sampai itu doang, atau pakai pembuktiannya? Pakai pembuktiannya. Kalau disuruh pakai teorema, berarti dibuktikan. Itu. Kecuali kalau nggak disuruh, berarti ya nggak apa-apa. Ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Oke, ini coba dulu ya. Saya lagi coba ngecek contohnya. Oke. Perhatikan angka yang mendekati ini. Ini kita sebut sebagai C. Oke. Sudah? Nah, sekarang tadi kita dapat jawabannya berapa? Setengah ya? Oke. Ya. Fungsi yang ini ya, kita sebut sebagai fx. Ini namanya adalah, ini setahu saya, L. Pokoknya ada simbol kayak gitu. C, fx, sama L. Nah, sekarang sebentar, ada epsilonnya ini. Oke, jadi ada bilangan, ini namanya E, epsilon. Terus ada delta. Deltanya itu yang ini. Mungkin kalian pernah ngeliat di kimia. Oke, terus berlaku. Nah, maka akan berlaku seperti ini. 0 kurang dari mutlak X dikurang C kurang dari apa nih namanya, delta, mirip 8 ya. Maka ada lagi, jadi ada 2. Mutlak fx itu kurang lagi. Sorry. Dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah. Oke, kalau kalian bilang nggak paham, mungkin nggak apa-apa, karena saya juga lagi belajar nih, lagi coba memahami. Kita nggak tahu si datanya berapa, karena kita lagi menentukan. Berarti, tapi setidaknya kita punya C kan. Berarti yang pertama kita bisa tulis bahwa 0 kurang dari mutlak X kurang dari delta. Oke. Untuk ketidaksamaan 1, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin yang ditanyakan terkait C-nya, kenapa tiba-tiba jadi X doang? Udah ngerti kan? Yang itu? Ngerti. Oke. Kita coba lagi ya. Yang kedua, fx. Fx-nya berapa sih? Wah, akar. Banyak nih. Akar X plus 1 dikurang 1 dibagi dengan X. Dikurang. L-nya berapa? Setengah. Dimutakin. Kurang dari epsilon. Saya tulis E aja ya. Kayak gitu.
Nah, ini sebentar. Kira-kira kalau ketidaksamaan kayak gini bisa disederhanakan tidak? Yang ketidaksamaan kedua. Paham nggak yang ini? Saya udah mulai pusing nih. Paham kok, kali silang kan ya? Ya, kali silang. Wah, tapi ini nggak bisa disederhanakan. Sebentar. 2x dikurang. Nah, ini agak susah nih. Nah, selesaikan ketidaksamaan x kurang dari 1. Oh, jadi ternyata soal ini kita harus nyari epsilon sama deltanya, dua-duanya nggak ada. Jadi apa namanya? Ternyata untuk pembuktian limit itu ternyata nggak mudah ya. Jadi kita punya kesimpulan ya untuk limit, karena kan saya juga lagi nyoba-nyoba nih, ternyata nggak bisa. Berarti apa namanya? Kalau ngerjain soal kayak nomor 1 ya, pembuktiannya bersifat opsional. Jadi kalian mau membuktikan atau tidak terserah, karena kita juga nggak ketemu nih. Gitu. Nyambung ya, berarti nggak perlu pakai pembuktian kesimpulannya. Yang penting kalian udah ngitung kayak tadi tuh, yang udah dikirim kan di grup ya, di grup juga ada ya. Udah ada. Berarti ya, yang tadi aja. Ya, cara yang tadi aja. Nggak usah dibuktiin, karena ini juga pusing nih. Datanya nggak ada, epsilonnya nggak ada. Kecuali salah satunya ada. Kalau salah satunya ada, masih lebih gampang. Itu. Baiklah, berarti saya lanjut ya. Ini nggak usah di screenshot, karena ini juga salah. Coret-coretannya kayaknya ada yang rancu. Oke, kita coba bahas yang nomor 2. Oke. Jika lim x mendekati A, dari fx itu sama dengan 3. Oke. Yang kedua, lim x mendekati A dari gx sama dengan berapa deh? Sama dengan berapa ini? 1 ya? 1. Sebentar. Tadi, nah ya, sama dengan 1. Yang ditanya, lim T mendekati A. Nah, ini sebenarnya soal ini bisa langsung substitusi. Cuma dari entah dari dosennya kali ya, variabelnya dibikin muter-muter. Itu yang bikin pusing. Nah, kalau misalkan kita pakai yang nomor 4, yang ini ya, yang nomor 4 nih, kita kan nggak ada keterangan menggunakan teorema. Berarti kalian pakai cara biasa nggak apa-apa. Berarti nomor 4 nggak usah dibahas lah ya. Nah, ya mungkin yang nomor 2 ini dia masih termasuk kategori mudah sebetulnya. Sedangkan yang ketiga ini agak sedang nih, lumayan sulit. Oke, kita coba yang nomor 2. Tadi yang ditanya lim T mendekati A. Coba bacain deh. Buka kurung. Buka kurung. FT. FT. Ya, terus tambah. Tambah. Buka kurung lagi. T min A ya? T min A, ya. Uh-huh. GT. GT.
kalian bisa nggak mendefinisikan dulu apa namanya si T ini kita ubah menjadi A? Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, berarti kan ini kesimpulannya kita sebenarnya mau nyari FA ditambah A dikurang A, T-nya kan berubah jadi A tuh. Kalau A-nya tetap kan, berarti G, A. Ini 0, habis. Paham nggak 0 dari mana? Tahu kan? Enggak. Ya, Iya, paham. paham. Berarti sebenarnya kita mau nyari FA doang. Nah, FA dari mana? Ini. Lim X mendekati A, berarti X diganti jadi A. Berarti FA sama dengan 3. Udah. Gampang ya saya. Ya, apa Selesai. gitu doang. Oh, jadi itu T-min A-nya benar cuma A-min A ya? Soalnya Iya. gue juga ada agak rancunya cuma di bagian situ doang ya. Iya, karena kan Oke, kalau oke. dalam pembahasan limit, variabel yang diubah hanya variabel yang diminta aja. Jadi T diubah jadi A. Variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Oke, berarti hasilnya benar cuma 3 doang kan ya? Iya, hasilnya 3 gitu. GA kenapa jadi 0 Dane? A min A. A dikurang A, habis. Oh iya juga ya, dikali ya? 0 dikali GA, habis. Iya Ya udah. juga. Astagfirullah. Gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang ini kategorinya gampang. Gitu. Ya cuma variabelnya diputer-puter. Gitu. Oke, sekarang yang nomor 3. Nah, mungkin untuk nomor 3, oh ya screenshot dulu deh. Nomor 3 agak muter-muter nih. Udah Dane. Udah. Oke. Saya hapus dulu. Tentukan limit fungsi. Nah, ini namanya fungsi apa tadi? Tadi udah disebut loh. Fungsi sesepenggal. Ya, fungsi sesepenggal itu jadi ada satu fungsi ya, kayak dia fx gitu. Tapi definisinya ada banyak. Itu dibagi jadi 3 di sini. Nah, ini syaratnya x kurang dari min 1. Terus yang kedua, x kuadrat min 1 dengan syarat apa namanya? Min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Terus apalagi 1 min x apa namanya x lebih dari 1. Materi ini mungkin cukup penting karena setelah limit itu kan ada kekontinuan. Nah, materi kekontinuan itu kebanyakan soalnya kayak gini nih, kayak kemarin di kelas B ya. Di kelas B Bu Leni ngebahas kekontinuan soalnya bercabang semua kayak gini. Nah, yang ditanya limit di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Berarti kesimpulannya kita mencari ini. Fx dan lim X mendekati 1 dari Fx. Oke. Nah, sekarang masih ingat konsep limit? Kalau limit berarti angka yang dimasukin sebenarnya angka itu sendiri atau angka di dekatnya. Konsep limit intuitif. Di dekatnya. Di dekatnya. Nah, oke. Berarti kan yang pertama, X-nya mendekati min 1. Artinya, X-nya itu sebenarnya bukan min 1. Tapi bisa, nah, udah belajar limit positif sama negatif? Yang, oh ya, tadi udah dibahas ya. Yang plus sama minus. Nah, yang berarti ada yang kurang dari min 1, ada juga yang lebih dari min 1. Nyambung sampai sini? Nyambung nggak? Nyambung. Oke, sekarang kita cek. Kita coba dulu limit yang negatifnya. Min 1, min ya, dari fx. Nah, kalau min 1 min, berarti nilai x-nya akan kurang dari min 1. X kurang dari min 1, yang masuk intervalnya yang mana? Fungsi atas, tengah, atau bawah? Atas.
Atas Atas, ya? atas. Atas. Berarti, oh ya, ingat kalau angka di dekatnya berarti angkanya nggak boleh masuk. Berarti nggak kayak gini. Hati-hati. Soalnya kadang ada yang rancu tuh ngebedainnya. Berarti -1 ditambah 2. Berapa jadinya? 1. 1. Ya. Jadi meskipun dia angka yang dipilih itu berdasarkan interval yang kurang, tapi yang disubstitusi tetap aja -1-nya gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Oke. Nah, sekarang limit yang positif. Awas ya, di sini sering terjadi nih yang salah nyebut fungsinya yang mana. Ini limit positif, berarti X akan lebih dari -1. Berarti fungsinya atas, tengah, atau bawah? Tengah. X. Awas. Hati-hati ngelihatnya. Yang bawah ya? Yang bawah. Kenapa yang tengah nggak termasuk? Itu ntar kan -1-nya ngikut. Dia Karena ada ada sama dengan. Ada sama dengan, berarti -1-nya masuk interval, nggak boleh sebetulnya. Berarti masuk yang bawah. Berarti 1 dikurang -1. Berapa jadinya? 2. 2. 2. Nah, ternyata nilai limitnya nggak ada. Kenapa? Karena limit positif sama negatifnya nggak ada. Maka lim X mendekati -1, berarti kalau keseluruhan nggak pakai plus atau min ya. -1 X tidak ada. Udah gitu. Jadi kalian tidak harus kadang ada orang yang kalau di ngerjain soal harus ketemu padahal terkadang di teorema di matematik itu ada kasus yang memang nggak ketemu gitu. Kayak ini limitnya nggak ada gitu. Paham nggak? Jadi limit ini memang nggak ada karena kita menemukan yang kiri sama kanan nggak sama. Gitu. Kalau tidak sama maka limitnya tidak ada. Maaf motong, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Itu kan di keterangan soalnya ada lanjutannya ya, yang di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 1 itu jadi maksudnya apa? Jadi itu maksudnya limitnya tuh ada 2. Jadi kan yang ditanya yang pertama di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 1. Berarti kita disuruh nyari 2 limit sekaligus. Lim X mendekati -1 dan lim X mendekati 1. Makanya saya tulis di sini ada 2 limit yang kita harus cari. Ini sama ini. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Tadinya yang -1 dulu, yang satu lagi nanti dulu ya? Yang satunya nanti dulu. Yang -1 Iya. ternyata nggak ada, limitnya tidak ada. Gitu. Oke. Mungkin boleh di screenshot dulu karena nggak muat kalau yang satunya. Sudah. Baik. Saya coba hapus dulu ya. Oke. Sekarang yang lim X mendekati 1 negatif dari fx. Berarti X harus kurang dari 1. Maka fungsinya yang mana? Fungsinya yang itu tengah. Tengah. Yang tengah, serius? Iya. Yang atas. Hah? Pakai sama dengan nggak dia? Oh iya, salah lihat. Awas. Nggak fokus, sorry. Oke. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3. Dah. Sekarang lim yang positif.
1 plus fx sama dengan, nah fungsinya yang mana? Yang Yang bawah. bawah. Yang bawah. 1 kurang 1 sama dengan 0. Wah, ternyata nggak ada lagi. Berarti limitnya juga nggak ada. Lah tapi gue beda dan kayak gini nih, maksudnya gue makanya yang bukan atas, gue makanya jadi bukan x kurang dari 1, tapi x kurang dari sama dengan 1. Jadi Nggak boleh. hasilnya nggak boleh gitu. Nggak boleh, soalnya kalau limit itu kan pakai angka di sekitarnya. Kalau ingat nggak limit intuitif yang pakai tabel? Yang dicari angka yang di dekatnya ya kan? Yang pengen mendekati ya. Yang pengen mendekati kan, tapi bukan angka itu sendiri kan? Iya sih, bener. Berarti pengertian limit itu si angkanya nggak boleh masuk, makanya nggak pakai sama dengan. Gitu. Nah, ini nanti akan berguna untuk materi berikutnya. Mungkin saya kalau cukup sih waktunya, saya bisa ngejelasin sedikit materi berikutnya. Cukup. Lanjut. Sebentar. Oke, sekarang ini akan berkaitan dengan namanya, screenshot dulu udah. Dari mau nanya dong. Iya. Itu kenapa yang lim yang X mendekati 1 min itu yang ini yang pertama itu, kenapa nggak mau ke yang kedua deh? Karena yang kedua itu si satunya masuk. Ada ini loh, ada ini. Iya. Ada sama dengannya. Kan nggak boleh. Sedangkan ini X min 1, kurang dari min 1, berarti kan include juga X kurang dari 1. Makanya bisa masuk. Oh. Oke, makasih. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh di screenshot. Sudah ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau direvisi dari jawaban saya, mungkin kan ya enggak, mungkin ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi. Itu. Nanti saya juga tanya-tanya sih untuk memastikan. Oke. Tadi kan kita menemukan bahwa limitnya tuh nggak ada. Ya. Nah, ini akan berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu kekontinuan. Continue. Loh, kok nggak ada? Kekontinuan fungsi. Nah, kekontinuan fungsi memiliki syarat. Syaratnya 1, F. Oh ya, ini untuk syarat X sama dengan C ya. C itu konstanta apa aja? FC ada. Ya. Terus yang kedua syaratnya lim X mendekati C dari Fx ada. Dan yang ketiga Fc nilainya sama dengan lim X mendekati C dari Fx. Maksudnya gimana? Jadi fungsi itu dikatakan kontinu. Kontinu itu apa sih kalau menurut kalian? Berkelanjutan. Jadi fungsinya bakal lanjut terus. Kan ada fungsi yang mandek ya. Tahu kan fungsi yang mandek? Stop gitu. Nah, ada yang stop, ada yang lanjut gitu. Nah, kekontinuan fungsi bisa dilihat dari situ. Nah, ada syaratnya. Pertama, kekontinuan fungsi ini sifatnya relatif. Jadi tergantung nilai konstanta yang dimasukin. Jadi X sama dengan C. Nah, makanya kekontinuan bersifat relatif. Jadi dalam suatu kasus,
misalkan kita masukin X-nya berapa, bisa jadi dia continue. Tapi ketika X-nya konstanta yang lain, bisa jadi tidak continue gitu. Nah, contohnya adalah yang tadi. Tadi kan FC-nya udah pasti ada ya. Kita tinggal substitusi aja sesuai dengan ininya. Limitnya juga ternyata sama, antara -1 sama -1, tinggal substitusi biasa kan. Tadi kita udah ngitung. Nah, tapi ternyata limitnya nggak ada, baik untuk X mendekati -1 maupun X yang sama dengan 1. Nah, karena syarat 2 ini tidak terpenuhi, ya, ini terpenuhi nih, kita tinggal substitusi aja, -1 sama 1. Nah, yang masuk interval kan yang ini, itu. Nah, itu maksudnya kalau ngitung FC. Tahu ya cara ngebedain FC sama limitnya? Masih bingung nggak? Bingung. Bingung. Bingung tuh, ada yang bingung tuh. Kalau FC berarti kan misalkan F-1, angka yang mau dimasukin -1 kan. -1 termasuk ke interval mana? Yang atas, tengah, atau bawah? Berarti X sama dengan -1. Iya. Tengah. Yang tengah kan? Iya, betul. Betul, Iya. yang tengah. Yang tengah. Berarti masukinnya kayak gitu aja. Nah, sedangkan kalau limit, maka berlaku ada limit kiri, ada limit kanan, yang positif sama negatif. Berarti posisinya ada di sekitarnya, bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, nggak pakai sama dengan loh ya. Yang sama dengannya berlaku di FC-nya, gitu. Nah, nanti kalau yang limit kiri dan kanan diseimbangkan. Kalau nilainya sama, berarti limitnya ada. Limit keseluruhan ya namanya. Nah, sedangkan kalau tidak sama, berarti limitnya tidak ada. Gitu. Nyambung? Yang tadi ya? Oke. Kita sudah bisa memastikan si FC itu pasti ada. Karena tinggal masukin aja, ketahuan, ketemu jawabannya. Sedangkan nomor 2, limitnya kiri kanan nggak ada. Mau yang ini, mau yang atas, yang bawah, yang -1 dan yang 1, sama-sama nggak ada. Berarti dia tidak continue di dua konstanta tersebut. Di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 1. Dia tidak continue. Jadi misalkan gini, kita bisa simpulkan fx di X sama dengan -1 dan kita punya kesimpulan. Jadi ini kayak soal ini basic untuk materi berikutnya, tidak continue. Kalian bisa menyebutnya continue, tapi saya nyebutnya continue. Nah, gitu. Ini kesimpulannya. Oke. Nah, terus ada lagi sebenarnya syarat ketiga. Nah, syarat ketiga adalah FC dan limitnya nilainya sama. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, kalau ini sama, berarti bisa dipastikan dia continue, karena memenuhi 3 syarat sekaligus. Gitu. Nah, mungkin kalau masih bingung, setelah ini kalau masih cukup, saya kasih contohnya. Oke. Tapi di sini kan untuk kasus yang seperti ini, limitnya aja nggak ada. Gimana mau nentuin FC sama dengan limitnya? Gitu. Jadi udah syarat 2 tidak terpenuhi, syarat 3 udah pasti tidak terpenuhi. Jadi saling 1 dan 2 itu berdiri sendiri, tapi 1 dan 2 diperlukan untuk syarat yang ketiga. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Mau nanya dan Oke. mau nanya. Oh, mau nanya. Ya. Kenapa? Berarti itu harus memenuhi 3 syarat itu kan ya? Iya. Berarti kalau ada salah satu yang nggak terpenuhi, berarti tetap nggak continue. Iya, tetap tidak continue. Dan sekarang mungkin setelah ini saya mau kasih contohnya. Bentar ya. Langsung nomor 4. Ya, 1. Kenapa? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 bisa ngitung sendiri lah. Coba sendiri. Biar diajarin, biar masuk.
Kan di SMA udah ada. Nih kalian udah. Untuk nomor 4, pelajari sendiri ya. Ajarin Tidak diajarkan. Jidan, ajarin. Udah, pelajari sendiri, masa semuanya. Yang itu Saya mah bolos, ajarin dong. Astagfirullah. SMA turu. Iya, Ajarin Jidan. turu. Oh iya, Itu kasihan tuh, SMA pandemi ya. Turu ya. Gak salah sih. Ya udah. Udah di screenshot belum? Udah. Oh udah, ya udah. Oke. Saya kasih satu contoh dulu yang kekontinuan biar pada paham nih. Setelah itu mungkin baru bahas nomor 4. Kamu masih pada kuat? Masih. Masih Oh, sih, masih. Kuat. Gila aja udah pada ngantuk gitu. Oke. Saya kasih contoh. Ntar ya, saya nyari soal dulu. Continue. Langsung aja nomor 4 langsung. Sabar, ini kan daripada saya bahas nomor 4 habis itu baru continue-nya. Boleh dibahas dulu soal kontinunya. Biar ngerti deh. Mantap. Tapi nomor 4 tinggal dikali-kali doang, Cok. 4 itu tinggal dirasionalin sebenarnya sih. Iya, tinggal dikali-kali doang. Tapi ajarin, ayo ajarin. Oh, ini oke. Tapi ini banyak loh ya. Nggak apa-apa, gas aja dulu. Catatannya masih ada ya. Fx. Oke. Yang pertama, ada x kuadrat min 1. Ini fungsi sesepanggalnya jumlahnya ada 5. Kurang Oke. banyak. Orang ini dari buku kalkulus. Ya, maaf. Ini syaratnya 0 kurang dari x kurang dari 1. Terus 1. Untuk x sama dengan 1. Terus min 2x plus 4 untuk 1 kurang dari x kurang dari 2. Oke. Sama satu lagi 0 untuk 2 kurang dari x kurang dari 3. Nah, oke. Sekarang yang ditanya adalah kekontinuan ya. Oke. Saya coba ketik soalnya ya di sini. Apakah fx continue pada x sama dengan, coba nih ya, saya kasih 3 angka, pilih salah satu, min 1, 1 sama 2. 1. 1. Serius? Ya. Apa aja itu terserah. Tapi kalau 1 kayak gitu doang, Cok. X1 sama 1 gitu doang. Ya udah Min 1 deh. 2 deh. Tuh. Kagak jelas jadi deh. nyambung semua. Min 1 deh. Min 1. 0 aja 0. 0. Yakin? 0. Min 1. Enggak, min 1. Min 1. Oke. Sekarang berarti kita akan menentukan f min 1-nya. F min 1-nya berapa sih? Oh, ini sebenarnya udah ketahuan sih tanpa kalian ngitung. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Limit kirinya nggak ada. Iya, jadi tidak ada. Tapi ada sih. Limit kirinya nggak ada. Ada yang tahu nggak kenapa limit kirinya nggak ada? Karena nggak ada. Nggak ada fungsi yang intervalnya kurang dari min 1. Perhatiin deh. Ya kan? Maksudnya? Nih, kan kalau limit, nih misalkan kita mau ngitung limit.
limit X mendekati min 1. Min dari fx. Ini yang negatif. Kita punya syarat. Syaratnya X kurang dari min 1. Masalahnya, fungsi mana yang X-nya kurang dari min 1? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah, berarti nggak ada jawabannya. Udah ketahuan. Satu deh. Satu, oke. Kita coba satu ya. Ini udah ketahuan tidak kontinu. Nah, coba satu. Nah, kalau ini mungkin lebih seru kali ya. Seru sedikit aja. Nah, oke. F1 berarti apa jawabannya? 1 dong. Ya nggak? Iya. Karena udah ada yang langsung gitu. Iya. Nah, 1 min berarti X kurang dari 1. Nah, tapi yang X-nya Berarti- kurang dari 1 ada 2 fungsi. Ya nggak? Iya, mak yang mana tuh? Ya, Berarti kita pakai dua-duanya. X kuadrat Oh, min 1 gitu. sama min 2X plus 4. X kuadrat Kagak, min makanya 1. Berarti ada 3 dong. Kan mana satu lagi? Itu 2x nggak ikut apa? Oh, 2x. iya. Ini kan maksudnya. 2 doang kan? Mana tadi siapa yang ngomong min 2x tuh? Tadi ada orang ngomong. Baca tuh, Sof. Siapa itu? Apa sih? Maaf ya. Oke. Ini enggak, tadi saya dengarnya ada yang bilang 3 fungsi. Gua tadi ngomong karena tadi ada orang ngomong min 2x pakai. Oh, Gak tahu min siapa 2X itu. plus 4 nggak dipakai karena kan ini jatuhnya Iya lebih. tahu siapa sih. Oh, jatuhnya plus ya. Bawel 1 plus lu ya. ah. Rusuh. Ya udah lanjut Oke. deh. Dah, sekarang di sini kita ketemu nih, ada yang 0, ada yang 2. Oke, sabar. Nah, sekarang lim. Sebenarnya udah ketahuan nggak sih? Ini tidak kontinu Iya lagi. jawabannya. Lah kok tidak kontinu? Tidak Udah kontinu. baca, Faisal. F1-nya aja Lu 1. diem, Elvira. Terus limit negatif positifnya nggak ada yang 1 juga. Nggak ada yang mirip. Ya nggak Nah, sih? berarti anggap aja nggak bisa lah, anggap aja makanya yang 2x deh. Kan 2 dikali 1 kan 2 tuh. Nah, kita pakai yang 1 plus. 1 plus ada tuh jawabannya min 2 dikali 1 min 2 ditambah 4 2. Sama kan? Iya. Gimana sih? Ya udah, Itulah. coba dulu. Kita coba tahap yang lengkap dulu ya, biar pada ngerti deh. Iya, coba. Oke, sekarang yang lebih dari 1. Fungsinya yang mana aja? Tuh, ada 2, tapi yang 1 nggak jelas. Apa sih? Itu 0 doang nggak jelas anjir. Ya udah, berarti langsung tulis 0, selesai. Oh iya bener ya. Nah, berarti itu kontinu dong. Sama nuh. Hasilnya sama, coy. Syarat ketiganya mana, Dek? Bro, relax, bro. Syarat ketiganya, mohon maaf, tidak kontinu. Waduh. Oke, Waduh. Ya udah. ini limitnya, berarti jawabannya ada 2 sebenarnya. Ya. Karena limit kiri dan kanannya sama, dan angkanya itu juga. Berarti Betul. bisa sama dengan, berarti ada 2. Bisa 0, bisa 2. Cuma permasalahannya, dari keduanya ini, nggak ada yang sama dengan Salah. ini. Berarti ya Nggak udah. ada yang sama dengan 1 ya? Berarti Iya nggak sih. ada, tidak kontinu, ketahuan. Ya udah deh lanjut nomor 4 deh. Ayo Pak Guru. Buru-buru amat. Screenshot dulu. Belum ada yang ngerti tuh. Screenshot dulu. Screenshot dulu deh. Bawel nih, Udah Faisal. screenshot. Elah. Maaf ya. Elvira omelin. Lu daripada Jidane doang ngomong sendiri kasihan, cowok. Gue temenin. Nggak apa-apa kan Jidan? Iya, boleh. Oh. Lanjut Pak Guru nomor 4. Dulu, saya kemarin saya ngirim tugas ke siapa ya? Kemarin dari saya stop share dulu sebentar. Saya lagi nyari. Kemarin Bu Leni juga ngasih soal sih.
Yang ini masih berkaitan dengan kekontinuan ya. Sekarang di sini ada yang continue. Ini nggak usah di screenshot. Nanti kalian juga ada sendiri materinya. Oke. Yang nomor 1 ya. Bisa nggak? Kebaca nggak nomor 1-nya? Baca. Baca. Oke. Diketahui fx sama Apaan dengan x itu? kuadrat min 1 dengan x kurang dari sama dengan min 1. Nah, sedangkan, oh iya saya lupa. Iya ternyata, guys, ada yang salah nih. Saya harus ngoreksi. Ternyata Beneran. kalau intervalnya pakai sama dengan masih bisa. Loh. Nih, coba lihat deh. Kemarin saya lupa diajarin bulan ini begitu. Ya ampun, sampai lupa. Jadi kan ini min 1 negatif. Perhatikan di situ ya. Saya pakai fungsi yang mana? Fungsi atas. Fungsi atas pakai sama dengan? Pakai. Berarti masih bisa. Ternyata. Selama nilainya bukan sama dengan langsung kayak yang soal tadi. Soal tadi kan ada yang langsung sama dengan ya. Ya kan? Iya, sama dengan 1. Yang sama dengan ya. Nah, yang itu udah pasti nggak berlaku. Tapi pakai yang interval gitu. Yang penting dia kurang dari atau lebih darinya, fokusnya ke situ. Nggak, ternyata tidak perlu memperhatikan sama dengan. Sama dengannya masuk juga. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu maksudnya. Nyambung nggak sampai sini? Nyambung. Ini kasusnya continue. Oke, ini mungkin jadi apa ya? Kalau misalkan kalian mau cari tahu sendiri yang tadi kan ada soal tuh, yang soal barusan, mungkin kalian bisa cek sendiri, cek lagi. Kali ada jawabannya ternyata. Yang kekontinuan. Nggak ada. Sama yang, oh iya. Kalau begitu berarti nomor, bentar. Berarti yang ini kemungkinan ada yang salah juga dong. Ada yang rancu ya? Iya, Limitnya. bener. Oh iya, ada limitnya, ada yang rancu Beneran. nih. Bener yang tadi kan? Bener yang mono. Yang Yang mana? masuk, yang 2-nya tuh masuk. Jadi yang 1 itu ada, jadi yang 1-nya enggak gitu loh. Oh, ini ngapa jadi Iya, gini merah? Dan. Yang di itu yang gue foto Dan. Bener cowok gue. Bang, kau pikir aku bolak-balik buka WA kah? Enggak, coba yang itu yang foto itu coba. Dulu, sabar. Gue pakai ini lagi, pakai diagramnya keren banget gue. Nih, gini aja. Kan min 1 negatif. Berarti pakai yang mana? Berarti ada 2 dong. Enggak. Sorry. Iya. Kan kurang ya? Kurang. Maaf. Berarti kan min 1 tambah 2. Berarti sama dengan 1 ya? 1, iya. Terus yang Habis itu positif ada 2 dong. Lah. Kan ini masuk juga. Ini masuk iya, juga. Emang enggak. Yang paling bawah nggak masuk. Yang bawah. Masuk. Hah? Masuk, Faisal. Tapi di PPT-nya contohnya cuma ada itu loh. Cuma pakai yang 1 doang, yang mendekati doang. Itunya Oh, dianggap yang paling enggak. mendekati. Iya, harus pakai mendekati, seingat gue ya. Oh iya. Oke. Ya, yang dipakai dua-duanya itu kalau bentuknya aljabar ya. Nanti saya tunjukin contohnya. Ada yang aljabar kok. Tenang aja. Dan kasihan dan malam Dan. Berarti pakai mendekati yang ini ya. Oke, berarti yang tengah doang. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 berapa? 0 ya? 0. Tetap Nggak ada, aja ujung-ujungnya tidak ada. Nah, tapi coba sekarang kita pakai yang 1 doang. Kita pakai yang X sama dengan 1. Yang itu tuh, yang 1 lagi tuh. Nah, kalau X1 sama dengan 1 kan 1 minnya kan pakai yang tengah. Terus 1 plusnya pakai yang bawah, gitu. Oh iya. Berarti ada ya. Nah, ada bener kan? Gila. Soalnya gue bikin diagramnya ada. Ya udah. Nih screenshot aja. Orat-orat dikit. Revisian. Tapi mereka pada ini enggak? Pada ngerti enggak?
Faisal share tugas aja nggak sih? Iya udah Faisal, udah deh. kirim. Ya, Mampus lo, Sal, mampus lo. Hashtag Apa Faisal dong kirimin. jawabannya? Hashtag Faisal kirimin Semuanya, tugas Sal, PDM. semuanya. PDM gimana, guys? PDM tahu sih gue. Faisal ya. PDM Belum saya lagi. juga nggak ngerti. Katanya mau itu, Jidan. Apaan? Besok kan? Yang Itu besok. ya. Jadi Oh, Oh, Oke. nafsuan banget ya. kalau saya bisa Betul, kayaknya nggak perlu sampai tutor, tapi saya juga nggak ngerti. itu bahas Faisal. PDM tugas. Atau gimana? Besok kan bahas PDM, tugasnya pakai bahasa Besok ya? Inggris. Iya, itu Faisal udah katanya tuh. Kita Oh, jagonya bahasa Inggris itu. Mana? Kenapa? Udah dia PDM. Iya, Faisal udah itu dia diem-diem aja. BG. Tahu nih Faisal. Belum, Cok. Lu jangan menyulut emosi, jangan belum. Oke, sudah di ini ya. Saya Nomor coba. 4 Dane. Hah? Nomor 4. Tuh nomor 4 Dan ada nggak bisa tuh, ajarin tuh. Bentar dulu. Ini tadi ada yang pakai SPLDV kan? Yang pakai SPLDV yang mana? Jadi yang pakai SPLDV itu yang kasusnya dia bukan yang mendekati. Apa ya bahasanya dia? Pokoknya kalau yang ini ya continue pada bilangan real. Nah, berarti continue pada bilangan real, maka kita lihat yang pakai sama dengan yang mana. Ternyata 1/2 intervalnya di sekitar 1/2. Berarti continue-nya pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 dihitung satu-satu. Nah, pas bagian aljabarnya, jadi diuraikannya nggak satu doang, dua-duanya. Gitu. Ini berlaku. Kalau tadi kan kalau misalkan angka doang, berarti pilih yang mendekati, betul kata Faisal. Cuma kalau bentuknya aljabar lain, yang dihitung dua-duanya, cocokin mana yang sama gitu. Ternyata ada A plus B, terus ada 2. Ada yang sama dengan 2. Nah, berarti kita pakai A plus B sama dengan 2, karena kan ini A plus B, ini sama dengan 2. Ini supaya limit kiri dan kanannya sama. Kan nggak mungkin 2 sama dengan 3. Ya kan? Iya. Itu. Nah, terus yang ini sebenarnya ada yang salah sih bagian ininya, min 8-nya. Ini saya salah hitung SPLDV-nya. Cuma saya udah revisi pas kemarin tugasnya. Nah, ini juga sama ya. Sama aja jadi dipakai dua-duanya. Kan ini sama-sama 6 nih, sama-sama 6. Berarti yang ini ambil 2A plus B-nya, ambil aljabarnya, 2A plus B sama dengan 6. Itu agar continue tujuannya. Berarti dihitung dua-duanya intinya. Nah, sebenarnya kalau yang dipilih yang mendekati itu si 3. Gitu. Kalau dilihat dari fungsi ini, yang mendekati si 3. Nah, cuma ada ini. Nah, yang kepake yang ini malah gitu. Jadi nggak selalu berlaku bahwa kalau fungsi kayak gitu yang dipilih yang mendekati. Ya. Kalau aljabar dihitung semuanya. Ya. Mungkin bingung ya, paling minggu depan pas materinya dijelasin lagi. Kalau kontinuan pasti dijelasin sih. Oh, mungkin minggu depan ini aljabar ya, campur ginian. Apaan? Mungkin minggu depan, maksudnya pertemuan keempat pembahasannya kayak gini ya, mungkin. Tergantung silabusnya, RPS-nya. RPS kalian apa? Iya sih. Saya nggak tahu. Nggak tahu, sama sih, nggak pernah baca. Lah, kok nyalahin orang? Enggak nyalahin orang. Lanjut nomor 4. Bacain soalnya. Bacain tuh soalnya tuh. Apa tuh? Kau megang buku juga, tadi baru habis fotoin. Kagak udah. Apa soalnya? Mana soalnya? Alasan. Soalnya hitunglah limit X mendekati 4, X min 4 per akar X kuadrat min 16. Gitu. Ini tanpa dibaca juga udah tulis anjir. Ya maaf. Tapi kalau dari RPS kalian nama dosennya siapa? Coba cek RPS Kaldi.
Gua Bu Ani. Enggak. Tulisan nama dosen di RPS-nya. Anjir apa itu? Gak pernah nggak tahu. Buka RPS-nya, terus ada nama Oke, dosen di sebentar situ deh. di halaman awalnya. Iya deh, Bu sabar. Flavia, Bu Flavia. Flavia, Oh, Bu Flavia. Flavia, Bu Oh, Flavia. Bu Flavia, beda-beda. Soalnya saya Patri. Beda ya. Tapi soal yang dipakai buat kalian, soalnya Patri. Yang susah-susah ini. Yo, Oh iya, bener. ya apa? Yang ada di YouTube waktu itu ya? Iya, itu dia. Iya, yang inverse. Nah, Gampang itu banget punyanya sih. Patri. Alah, Izet. Bercanda. Dih. Oke. Sekarang kemungkinan mungkin kalian minggu depan bahas kontinuan sekalian apa ya? Saya lupa. Limit tahingga sama limit trigonometri yang sinkos. Oh, Aduh, tahu. teriak. Kayaknya itu, tapi nggak tahu ya. Kan mungkin RPS-nya beda. Coba aja dibaca pertemuan keempat bahas apa. Udah lanjut aja, Nek. Ya udah lanjut aja ya. Lanjut jeda, Nek. Ini Pau udah puyeng ya, Pau? berarti kita harus merasionalkan penyebut. Ini kan nggak boleh ya. Tapi kita coba substitusi. Oh iya, tetap aja jadi 0 per 0 sih. Iya. Tak terhingga. Oke, berarti X min 4 dikali akar X kuadrat min 16. min 16 dibagi dengan, ini akarnya X hilang kan? kuadrat min Jadi 16. X Iya. plus 4 dan dikali X min 4 ya. Gila, langsung digituin. Emang pinter banget. Coret. Ini sifat pemfaktoran dasar kan? Harusnya hafal lah. Nggak, iya tahu gimmick aja. Lanjut. Faisal berisik. Tahunnya Apa sih kayaknya? Ya udah maaf deh. Nggak apa-apa. Faisal nggak apa-apa. Emang tabiatnya Wih. begitu. Emang nggak bisa diem. Nggak apa-apa. Maklumin aja. Dia tuh nggak betah Yoi. kelamaan di rumah. Pengennya offline, buru-buru. Kagak sih, emang pengen di rumah tapi emang nggak bisa diem. Mulutnya nggak bisa diem gue. Maaf. Bu Ani. Lu jamet Elvira, sumpah dah. Gue beliin ciput lu. Udah. Ya maaf deh. Bentar dulu deh. Kalau kayak gini, Apa? nanti atasnya jadi 0. Iya, emang. Iya. 0 per 8. Emang 0 per 8. Tapi 0 per 8 jadi 0 ya. Ya udah berarti jawabannya Iya. 0. Selesai. Iya, emang gak apa-apa. Kan yang penting kan gak boleh Gak tak apa-apa, terhingga. yang penting bukan tak tentu ya. Yang penting penyebutnya nggak 0. Nggak tahu deh. Iya, benar. Penyebutnya nggak 0 belum tentu. Kalau tak terdefinisi masih boleh. Yang nggak boleh itu tak tentu. Oh, iya. Jadi misalkan 0 per 0 ini nggak boleh. Tapi kalau nggak boleh tuh. A per 0 ini masih boleh asalkan ada syaratnya. Sudah diutak-atik ternyata masih kayak gini, berarti boleh. Nah, ternyata kalau diutak-atik masih kayak gini juga, berarti pertama kemungkinan kalian salah hitung, atau kedua emang nggak ada jawabannya. Iya. Gitu. Kalau emang nggak ada jawabannya, berarti kalian coba buktikan dengan epsilon tadi, delta epsilon, atau yang intuitif gitu, buat mengetahui. Atau pakai limit kiri dan limit kanan. Itu ujung-ujungnya intuitif Nggak juga bisa. ya. Intuitif yang tabel. Yang itu. Yang itu tuh. Iya. Tuh. Nah. Oke. Apa sih komen mulu anjir? Udah kayak gitu aja. Silakan di screenshot. Gitu aja. Nabila dokumentasi. Gitu aja, ye. Dokumentasi segala loh. Ada aja. Iya ya. Oke. Kok eraser nih? Akhiri. Bahas ini. Bahas statistika. Hah? Bahas apa? Enggak jadi.